Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semester 2, kita lanjutkan materi setelah UTS. Pertama Bapak ingin flashback dulu ya. Mungkin sudah kalian dapatkan. Kalau belum juga ya berarti kita mendapatkan sesuatu yang baru dari materi hari ini. Bismillah. Yang pertama Bapak ingin menjelaskan, kalau mungkin sudah disampaikan oleh Bu Nia sebelum UTS ya, kita flashback tentang jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Untuk pendahuluan, obat pertama kali digunakan itu berasal dari tanaman, atau kita sekarang menyebutnya dengan jamu. Memang hal ini dianggap kurang memuaskan bagi sebagian orang ya, karena memang ada yang terkena efek samping atau bahkan efeknya lama, munculnya khasiat juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan lain sebagainya, sehingga para peneliti mulai untuk melakukan isolasi atau pemisahan zat aktifnya saja. Nah, sehingga dihasilkanlah sampai saat ini ya banyak sekali obat-obatan atau zat-zat kimia yang memang berasal dari tanaman atau tumbuhan. Di antaranya misalnya ada ephedrin yang dia berasal dari tanaman Ephedra vulgaris, ada atropin berasal dari Atropa belladonna, ada morfin dari Papaver somniferum, ada digoxin dari Digitalis lanata, ada reserpin dari tanaman Rauwolfia serpentina, ada femblastin dan vincristin dari tanaman Vinca rosea. Nah, tugas mahasiswa yang pertama adalah coba cari apa khasiat dari obat-obatan ini yang digunakan hingga sekarang. Ephedrin itu khasiatnya apa, atropin apa, morfin, digoxin, reserpin, femblastin, dan vincristin apa. Ya, itu tugas mahasiswa pertama di hari ini. Kita masuk materi berikutnya adalah tentang jamu, ya, pendalaman materi dari judul awal. Jadi jamu adalah ramuan yang dibuat dari bahan-bahan alam, digunakan secara turun-temurun, dipercaya berkhasiat berdasarkan pengalaman, jadi empiris ya, dan belum ada penelitian ilmiah untuk mendapatkan bukti klinik mengenai khasiat tersebut. Kalau dari logonya juga tanaman utuh ya. Nah, jadi karena bahan-bahan jamu umumnya berasal dari semua bagian, bukan hasil dari ekstraksi atau isolasi. Nah, jadi belum diambil zat aktifnya. Jadi kalau daun ya daun yang direbus, kalau batang-batang yang direbus. Jadi semuanya ya. Jadi belum memisahkan zat aktifnya saja. Jadi baru semua bagian ya yang kalau mau dikonsumsi. Nah, bahkan kemungkinan bahan aktif belum diketahui secara pasti karena belum ada penelitian. Jadi misalnya dalam satu daun itu kita belum tahu zat aktifnya apa saja. Yang penting direbus, diminum. Nah, jadi itu kategori jamu ya. Jadi belum ada penelitian ilmiah, baru berdasarkan dari pengalaman empiris ya, atau dari kegiatan turun temurun yang sudah dilakukan oleh dari nenek moyang kita dan lain-lain seperti itu ya. Yang kategori kedua atau grade atau tingkatan yang kedua yang di atasnya jamu ada namanya obat herbal terstandar. Nah, jadi kategori herbal itu pertama ada jamu, yang kedua ada obat herbal terstandar. Nah, di sini sudah mulai nih ya, sudah mulai diteliti bagaimana khasiatnya. Kalau kita lihat logonya juga ya, menandakan bahwasanya sudah bukan merupakan tanaman utuh lagi ya. Jadi sudah ada bagian-bagian aktifnya yang sudah dicoba dipisahkan oleh para peneliti. Jadi definisinya adalah suatu sediaan obat bahan alam atau herbal yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Jadi sudah diuji terhadap hewan uji dan bahan bakunya telah distandarisasi. Jadi ciri khas dari obat herbal terstandar yaitu sudah diuji secara praklinik pada hewan uji atau hewan lab, misalnya tikus, mencit, kelinci, dan lain sebagainya, dan bahan bakunya telah distandarisasi. Ya, jumlah obat herbal di Indonesia ini ya mungkin ada ratusan. Kalau jamu, wah sudah ribuan ya. Karena memang jamu adalah salah satu ciri khas dari bangsa kita. Dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Fitofarmaka kalau kita lihat logonya juga lebih detail lagi ya, karena memang fitofarmaka adalah suatu sediaan bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Nah, jadi uji pada hewan uji atau hewan lab dan uji klinik pada manusia. Ya, ciri berikutnya adalah bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Jadi kalau yang fitofarmaka, bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi. Kalau obat herbal terstandar atau OHT, baru bahan bakunya saja yang distandarisasi. Kalau fitofarmaka sudah diuji praklinik dan uji klinik, sedangkan obat herbal terstandar baru uji praklinik.
bagaimana sih uji klinis itu? Jadi uji klinis itu adalah uji yang dilakukan terhadap manusia, ya. Sedangkan obat herbal terstandar baru diuji praklinik saja, yaitu pada hewan uji percobaan. Kita masuk merembet sedikit ya ke arah farmakologi, ya. Jadi apa saja uji klinik tersebut? Jadi ada fase pertama, yaitu calon obat diuji pada sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan uji itu juga sama hasilnya pada manusia. Jadi diuji pada sukarelawan atau manusia yang sehat. Pada fase ini juga ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkan. Ya, jadi dosisnya sekian, efeknya sekian. Dosisnya seperti ini, efeknya juga seperti apa gitu ya. Itu dilihat hubungannya. Dan juga yang ketiga adalah pada fase ini kita dapat mengetahui profil farmakokinetik pada manusia. Jadi profil farmakokinetiknya dari mulai absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya itu seperti apa, itu bisa kita dapatkan pada fase pertama. Pada fase kedua itu calon obat uji diuji pada pasien tertentu, ya, dan kemudian diamati efeknya pada penyakit, suatu penyakit lah, katakan seperti itu, ya. Yang diharapkan dari obat yang sedang diuji itu adalah mempunyai efek yang potensial sesuai dengan harapan dan dengan efek samping yang rendah atau kecil atau bahkan tidak toksik sama sekali. Nah, pada fase ini juga, pada fase kedua ini sudah mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk sediaan obat, ya, karena memang sudah mulai, ya, sudah ada gambaran bahwasanya dia bisa untuk mengobati, efek toksiknya juga kecil atau bahkan tidak ada, sehingga dia sudah mulai dibuat diteliti juga bentuk sediaan obat apa yang cocok untuk dia, yang membuat dia bisa stabil di pasaran. Fase yang ketiga melibatkan kelompok besar pasien. Jadi kalau yang fase 2 melibatkan sebagian kecil kelompok pasien, fase ketiga lebih besar lagi, ya, jadi sampelnya diperbesar. Di sini obat baru dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Nah, jadi kalau di yang fase 2 dilihat stabilitasnya, diteliti stabilitasnya, sedangkan fase ketiga ini sudah mulai diuji lagi dengan atau dibandingkan dengan obat-obat yang sudah beredar, ya, yang punya efek yang serupa. Dan fase keempat disebut juga post marketing surveillance, dilakukan studi pasca pemasaran. Nah, kalau jamu jumlahnya ribuan, obat herbal terstandar jumlahnya ratusan, sedangkan fitofarmaka Indonesia jumlahnya berapa? Nah, kalau kita lihat dulu ada 5, naik lagi ke 7, naik lagi ke 11, sampai sekarang itu tahun 2019-2020 jumlah fitofarmaka yang ada di Indonesia itu jumlahnya baru ada sekitar 23 sampai 24 macam. Nah, bayangin, jamu ribuan, OHT ratusan, fitofarmaka baru ada puluhan, baru ada 23 sampai 24. Nah, tugas kedua mahasiswa adalah coba kalian cari ke 23 atau 24 fitofarmaka di Indonesia, ya. Namanya aja. Tapi kalau kalian bisa menemukan sampai ke komposisinya apa, indikasinya apa, berasal dari pabrik apa, itu akan lebih baik, ya. Nah, itu tugas kedua. Tugas pertama tadi yang hasil obat-obatan yang di awal tadi. Tugas yang kedua adalah mencari 23 atau 24 fitofarmaka di Indonesia. Dan yang tugas ketiga, ini tugas terakhir untuk pertemuan hari ini, yaitu kalian hafalkan. Ini Bapak kasih 5 fitofarmaka. Ya, kalian hafalkan nama fitofarmaka, komposisinya, indikasinya, dan berasal dari pabrik mana. Contoh, Nodiar tablet, komposisinya Atapulgit 300 mg. Kemudian ada PCDE folium extract, ada ekstrak daun jambu biji 50 mg. Ada Curcuma domestica rhizome extract 7,5 mg. Dari ekstrak rimpang jahe. Nah, indikasinya apa? Untuk anti diare non spesifik yang bukan diakibatkan oleh mikroba. Pabriknya dari PT Kimia Farma. Nah, kalian hafalkan ini, ya. Ada 5, 1 Nodiar tablet, 2 Stimuno kapsul dan sirup. Nah, ini sering, apalagi zaman corona ini ya, banyak ya yang mengkonsumsi Stimuno. Komposisinya ternyata ya ada daun meniran, ya, yang daun-daun yang banyak sering kita jumpai di belakang rumah atau di di kebun-kebun gitu ya. Nah, ini dari PT Dexamedica. Nah, kalian hafalkan sama dari Manir, ya, pasti dari Nyonya Manir, ada Tensigard dan ada Esgra kapsul. Nah, kalian hafalkan itu. Itu tugas terakhir untuk hari ini, ya. Dan
jumlah fitofarmaka. Kita kembali lagi ke materi terakhir ini. Jumlah fitofarmaka kenapa masih sedikit? Ya pasti alasannya waktu dan biaya. Karena waktu yang dibuat, karena grade-nya kan paling tinggi ya. Jadi grade dalam obat bahan alam atau obat herbal itu pertama ada jamu yang belum ada uji klinis maupun praklinisnya, dan belum ada standarisasi bahan baku maupun produk jadinya. Yang kedua ada obat herbal terstandar, itu lebih baik daripada jamu karena dia sudah diuji praklinik dan bahan bakunya sudah distandarisasi. Dan yang ketiga, tingkatannya tertinggi dalam obat herbal atau obat bahan alam adalah fitofarmaka. Nah, jadi memang untuk menuju ke uji kliniknya ya, apalagi sampai ada 4 tahap tadi, 4 fase tadi, itu luar biasa. Waktunya butuh sekitar 10 sampai 15 tahun dan biayanya ya tidak main-main, mungkin bisa menembus miliaran. Kemudian alasan berikutnya kenapa grade fitofarmaka ini masih sedikit jumlahnya ya, karena para produsen itu belum mau mengangkat produknya menjadi fitofarmaka. Alasannya karena fitofarmaka belum populer dan masyarakat belum paham tentang grade-grade tersebut. Jadi yang masyarakat paham adalah kalau disebut obat herbal itu hanya jamu saja. Padahal grade-nya ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, inilah tugas kita sebagai farmasis atau pencalon farmasis untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya obat herbal itu ada tingkatannya. Ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Sehingga kalau masyarakat sudah paham, nanti masyarakat itu akan lebih memilih fitofarmaka yang bahan bakunya sudah distandarisasi, produk jadinya sudah distandarisasi, kemudian sudah diuji klinis maupun praklinis maupun uji klinis, sehingga efektivitasnya lebih tinggi, toksisitasnya semakin rendah atau bahkan tidak ada, dan lebih aman gitu ya. Jadi itulah yang menjadi alasan mengapa jumlah fitofarmaka saat ini masih sedikit sekali, karena permintaan sedikit. Kalau produsen tetap memaksakan diri untuk memproduksinya, ya dia akan rugi gitu ya, karena masyarakat lebih memilih mungkin jamu ataupun obat herbal terstandar. Mungkin begitu saja mahasiswa untuk materi pertama ini. Tolong video ini diulang-ulang lagi, kalian pahami dan kalian kerjakan tugasnya. Nanti Bapak akan kasih teknis bagaimana cara pengumpulan tugasnya itu di minggu depan. Oke, terima kasih. Kita sama-sama baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.